Saudara, ada satu kerinduan ya dari Papa di surga, yang sampai hari ini kerinduan itu belum pernah tercapai dan terrealisasi. Lagi sekali saya katakan, ada satu kerinduan dari Papa kita di surga yang sampai hari ini kerinduan itu belum tercapai dan belum terrealisasi. Kenapa? Karena harapan dia untuk kerinduan itu tercapai itu hanya lewat kita gerejanya, bukan para malaikat dan bukan dengan kelompok yang lain. Saya ulangi lagi, kerinduan itu tidak bisa terrealisasi oleh siapapun juga. Walaupun kalau saya pakai kalimat ini, Papa di surga bisa milih dia mau tunjuk siapa. Ingat dalam beberapa peristiwa Alkitab menuliskan batu bisa dipakai, keledai bisa dipakai, angin badai bisa dipakai, betul tidak? Tapi untuk yang satu ini tidak. Walaupun saya katakan lagi dia bisa milih siapapun juga, tapi enggak mungkin, sebab keputusannya adalah hanya gerejanya yang bisa memenuhi kerinduan itu. Maka itu kalau kita tidak mengerti ini, maka sebagai gereja kita akan membuat hati Papa di surga itu sangat merana. Karena tidak ada jalan lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal itu supaya kita tahu betul-betul bagaimana kerinduan itu tercapai. Kita buka kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-11. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa tahu bagaimana kerinduan ini akan segera terrealisasi. Mulai ayat 25. Oke. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Kira-kira kalau ada orang menegur kita, jangan menganggap dirimu pandai, jangan kamu sok pandai, artinya kita orang apa? Sombong, orang bodoh. Nah, sudah bodoh sombong lagi. Kalau pintar sombong masih lumayan, saudara. Betul tidak? Sudah bodoh sombong, aduh, nah itulah kita. Nah, kapan kita dianggap bodoh dan sombong? Saya ulangi, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Dengan hikmat yang luar biasa Paulus menegur kita sebagai gereja. Kapan kita dianggap sombong dan bodoh? Kalau ini, aku mau. Nah, ini supaya kita tidak sombong dan bodoh. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ada sebuah rahasia yang luar biasa. Dan rahasia ini belum dibuka, tapi Tuhan mau, Bapa di surga mau supaya kita mengenal rahasia ini. Apa itu? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras hati, menolak Yesus, bahkan membunuhnya. Sampai, nah kata ini yang menentukan, ada batas waktunya. Ada sebuah kondisi sampai, yaitu kata itu menerangkan ada sebuah kondisi. Sampai kapan Israel itu tidak tegar tengkuk lagi, tidak menolak Yesus lagi, itu sampai kapan? Dikatakan di sini sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, artinya telah diselamatkan. Nah, saudara, rahasianya pada angka ini sampai jumlah tertentu dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, jumlah ini kita nggak pernah tahu berapa yang surga tunggu. Kalau saudara bergerak dalam bidang bisnis, apalagi import ekspor, maka saudara pernah dengar kata kuota tidak? Oke, kuota itu sebuah angka. Nah, yang paling sering kita dengar kata kuota itu kuota haji, misalnya begitu. Oke,
ada yang ditetapkan dalam sejumlah angka. Nah, angka ini harus terpenuhi baru yang lain bisa jalan. Nah, saya mau pakai kalimat itu, kata itu. Ternyata Papa di surga mempunyai sebuah kuota yang kita tidak tahu. Nah, angka ini, kuota ini adalah rahasia itu. Jadi sampai sekarang Papa di surga tunggu. Saudara, pasti saudara kaget kalau saya ngomong ini. Orang Israel atau orang Yahudi itu orang atau bangsa yang paling kejam sedunia sampai hari ini. Maaf ya kalau saudara sempat kaget ini. Bahkan saya berkata mereka itu lebih kejam dari Osama bin Laden. Kenapa? Pasti kaget. Maka itu saudara, mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini yang menentang untuk orang pergi ke Israel. Saya marah kalau ada pendeta-pendeta khotbah harus ke Israel, lalu pakai ayat-ayat lagi. Itu sebuah kejahatan. Itu bisnis, jangan didengarkan. Karena Alkitab tidak pernah memerintah kita harus ke Yerusalem. Tidak ada perintah itu. Maka itu ketika saya dengar ada beberapa pendeta bisa khotbah seperti itu, saya marah. Kasihan orang miskin. Betul tidak? Buat paspor aja nggak bisa, suruh ke Israel berapa puluh juta lagi. Itu bisnis. Maaf yang punya travel agent, jangan merubah Alkitab hanya karena uang. Kenapa Israel saya sebut kejam? Dengarkan. Seluruh kebutuhan pokok manusia di dunia ini di tangan orang Yahudi sampai hari ini. Saya mau bicara soal perusahaan pangan, ya. Gandum, anggur, semuanya, makanan-makanan itu orang Yahudi yang menguasai. Semua bahan-bahan kimia dunia ini orang Yahudi juga. Semua keuangan dunia ini di tangan mereka. Di salah satu bagian memang itu kebenaran Alkitab, karena mereka kan khusus di mata Tuhan. Maka itu mereka bisa jadi seperti itu. Tapi mereka jadi jahat. Jadi yang mengontrol seluruh sistem di dunia ini adalah orang Yahudi. Saudara pasti kaget kalau saya nyatakan ini. Perang yang gak pernah berhenti sampai hari ini di dunia. Perang itu. Tahun berapa ya? Tahun 80-an awal. Saya tuh pernah mikir. Kenapa sih para pemimpin negara-negara ini goblok-goblok membuat konferensi-konferensi perdamaian di mana-mana? Saudara bisa bayangkan, tiap kali kepala-kepala negara kumpul untuk buat konferensi perdamaian, itu nggak murah biayanya. Masing-masing kepala negara kan perlu pengamanan khusus. Apalagi yang Presiden Amerika, itu paling mahal biayanya. Nah saya tuh mikir gini waktu itu, ini satu kebenaran. Gobloknya kamu hanya konferensi duduk rapat untuk ngatur perdamaian. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara pernah punya logika itu. Saya bersyukur kepada Roh Kudus karena dia memberi saya logika itu. Logika apa? Coba renungkan. Ada satu cara untuk dunia itu damai. Nggak banyak, satu cara saja. Tutuplah pabrik senjata. Aman nggak dunia? Betul tuh. Ngapain repot-repot konferensi? Kenapa mereka nggak mau nutup pabrik senjata? Betul tidak sekarang? Dan saya harus tahu lagi, pemilik pabrik-pabrik senjata terkenal di dunia itu orang Yahudi juga. Bayangkan. Jadi mereka itu kejam dan jahat. Tapi jangan salahkan mereka. Sebab kelakuan mereka sekejam itu, sejahat itu karena andil gereja juga. Nah ini lebih kaget lagi.